Ayahku demi memenuhi keinginan pribadinya. Dia menangkap sekelompok monyet dan melatih mereka untuk pertunjukan setiap malam. Monyet-monyet yang dilatihnya sangat pintar, seperti siluman. Setiap tengah malam, monyet-monyet itu membuat keributan dan menangis keras. Ayahku tidak peduli, tapi dia memperingatkanku untuk tidak mendekati mereka. Karena sebelum meninggal, kakekku berpesan pada ayahku, ikuti petunjuk di buku itu. Kau akan kaya, tapi hati-hati, matamu bisa dicungkil elang. Berhentilah saat sudah cukup. Ayahku mengiyakan. Lalu dia membuka sirkus. Sirkus kami hanya berisi monyet. Aku bertanya pada ayahku, bisakah kita menghasilkan uang hanya dengan satu jenis hewan? Ayahku mendengus, monyet, kita berbeda. Tak disangka, sirkus kami ramai di hari pembukaan. Semua orang merasa takjub. Monyet-monyet di sirkusmu seperti siluman. Mereka sangat pintar. Bagaimana bisa monyet mengerjakan soal matematika? Dan monyet itu juga bisa mengemis uang. Monyet-monyet ini seperti manusia. Apa rahasiamu? Beberapa orang ingin meniru kesuksesan ayahku. Tapi ayahku hanya tertawa dan berkata, ini rahasia turun-temurun keluarga kami. Tak bisa kubocorkan. Sejak saat itu, ayahku seperti menemukan triknya. Monyet di sirkus semakin banyak. Setiap monyet punya keunikan masing-masing. Ada yang bisa mengerjakan matematika. Ada yang bisa mengemis uang untuk ayahku. Dan ada juga yang bisa menulis kaligrafi. Hanya dalam setahun, ayahku menjadi kaya raya. Tapi aku tidak bahagia. Karena setiap malam, monyet-monyet itu menangis terseduh-seduh. Seperti tangisan manusia. Suaranya membuatku tak bisa tidur. Ku bertanya padanya, kau sudah kaya. Bisakah kita berhenti menjalankan sirkus ini? Jual saja monyet-monyet itu. Tapi ayahku mengetuk kepalaku dan berkata, kau tidak mengerti. Jangan pergi ke dekat kandang di malam hari. Jangan pernah sentuh jari kaki monyet. Aku bertanya, apa yang akan terjadi jika ku sentuh? Dengan setengah wajahnya tertutup bayangan. Ayahku berkata dengan suara dingin, mereka akan mengulitimu. Setelah kita memelihara monyet-monyet ini, mereka akan mengikuti kita seumur hidup. Kecuali mereka mati. Aku merinding, dan tidak berani membahasnya lagi. Monyet-monyet pertunjukan itu sangat patuh di siang hari. Ayahku juga selalu memperlakukan mereka dengan baik. Dia selalu menyuruhku memberi mereka makanan dan minuman yang enak. Dia memintaku untuk memastikan makanan monyet siap sebelum aku makan. Lama-lama aku mengeluh. Kenapa mereka harus makan duluan? Ayahku memelototiku. Makan sedikit terlambat tidak akan membuatmu mati kelaparan. Mereka adalah sumber penghasilan kita. Jika kau memperlakukan mereka dengan buruk, kau bisa mati tanpa tahu penyebabnya. Aku berpikir, apa yang bisa terjadi? Saat makan malam, aku diam-diam makan duluan. Waktu makan mereka terundur beberapa menit. Monyet-monyet di kandang mulai berteriak-teriak. Cuaca sudah panas dan membuatku kesal. Jadi saat memberi mereka makan, aku sengaja membanting kandang besi mereka. Berisik sekali, kalian binatang. Makan terlambat sedikit saja bisa mati kelaparan apa? Ada seekor monyet bermata satu menyeringai ganas ke arahku. Aku mengambil sendok besi dan memukulkannya ke kepalanya. Duk, saat aku berbalik setelah memberi makan, kulihat monyet bermata satu itu melirikku. Dia bahkan membuat gerakan menggorok leher ke arahku. Aku gemetar ketakutan, hampir menjatuhkan mangkuk makanan. Melihatku seperti itu, dia malah tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya di dalam kandang. Suaranya melengking dan aneh. Aku bergegas menyelesaikan pekerjaanku dan bersembunyi di balik selimut. Gemetaran. Tengah malam, telingaku terasa sangat gatal. Aku membalikkan badan dan mencium bau busuk. Aku mendengar suara serak terputus-putus di dekat telingaku. Jari kakiku terlihat. Mendengar kata jari kaki, aku langsung duduk. Kulihat monyet bermata satu itu berdiri di samping tempat tidurku. Dia mencoba meraih tanganku untuk menggaruk jari kakinya. Jari kakinya sepertinya terluka. Kulitnya terkelupas. Melihatku bangun, dia semakin bersemangat. Mulutnya terbuka dan tertutup. Cepat, cepat garuk, garuki aku. Monyet bermata satu ini bisa bicara. Aku sangat ketakutan hingga tak bisa berkata-kata. Ayah, tolong, monyetnya jadi siluman. Saat ayahku datang setelah mendengar suaraku, monyet itu sudah melompat pergi. Monyetnya bisa bicara. Dia menyuruhku menggaruk jari kakinya. Jari kakinya sepertinya terluka. Wajah ayahku langsung berubah menjadi sangat pucat. Dia berbalik dan pergi ke gudang tempat monyet dikurangi. Lalu aku samar-samar mendengar ayahku mengumpat. Mau jadi manusia? Ya, lihat baik-baik. Lain kali kalau tidak nurut, akan seperti dia. Jeritan melengking monyet itu memecah keheningan malam. Karena penasaran, aku mengintip keluar melalui celah jendela. Dia sedang membawa kulit monyet yang berlumuran darah dan berjalan menuju ruangan kecil yang tak pernah boleh kumasuki. Ada bekas luka di sudut mata kulit monyet itu. Ayahku telah membunuh monyet bermata satu itu. Monyet bermata satu itu adalah monyet kesayangan ayahku. Karena dia sangat cerdas dan merupakan asisten ayahku yang handal. Setiap pertunjukan, dia selalu membantu ayahku meminta uang dari penonton. Tanpa monyet bermata satu itu, usaha kami jadi menurun. Ayahku menghisap sebatang rokok lalu pergi keluar. Beberapa hari kemudian, dia kembali dengan membawa seorang gadis kecil. Ayahku bilang tadinya dia pergi untuk mencari monyet, tapi di tengah jalan bertemu dengan anak malang ini. Sendirian,
mengemis di jalanan. Kasihan. Jadi ku bawa pulang. Gadis kecil itu bernama 14. Dia sangat pandai membaca situasi. Pertama kali datang ke rumahku, dia langsung mencoba mendekatiku. Kak Ashu, aku sudah dengar tentang kakak dari paman. Kakak hebat, bisa membantu beliau banyak hal. Aku tidak akan tinggal di sini hanya untuk makan saja. Nanti aku akan membantu kakak. Dia tidak hanya membantuku mengerjakan banyak hal, tetapi juga menggantikan peran monyet bermata satu dalam meminta uang. Dia manis, lucu, dan juga pandai bicara. Karena kehadirannya, usaha kami kembali ramai. Ayahku sering memuji 14 di depanku. Bisnis keluarga kami semakin baik sejak ada dia. 14 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Itu membuatku merasa panik. Ayahku memang tidak pernah puas denganku. Sekarang 14 datang. Akankah dia benar-benar merebut ayah dariku? Suatu malam, 14 berbaring di tempat tidur dan tiba-tiba berbisik di telingaku. Kau terlalu bodoh. Tidak pantas memiliki ayah sebaik ini. Ku pasti bisa melakukan lebih baik darimu. Aku akan menjadi putri ayah yang baik. Aku mendongak kaget dan menatap mata 14. Matanya penuh keyakinan dan tekad. 14 ingin menggantikanku menjadi putri ayah. Jadi aku membuat keputusan. Aku harus membuat 14 pergi dari rumahku. Suatu hari, aku sengaja menunggu ayah pergi, lalu mengambil uang dan mengajak 14 naik kendaraan yang jauh untuk bermain di kota. Aku membawanya ke tempat yang sangat terpencil, dan berbohong akan pergi ke toilet, lalu meninggalkannya di sana. Sekembalinya ke rumah, ayah menunggu dan menunggu. Tetapi 14 tak kunjung kembali. Kemana 14? Aku mengaduk-aduk nasi di mangkukku, dan bergumam, aku tidak tahu. Pagi-pagi dia bilang mau pergi bermain. Sampai sekarang belum pulang. Ayah tampak panik, dan berganti pakaian, hendak pergi mencari 14. Aku masih mencoba mencari alasan untuk menghentikannya. Tetapi 14 kembali, seluruh tubuhnya basah kuyup. Dia menatapku, dengan mata besarnya yang hitam dan putih, lalu berkata, "Aku butuh waktu lama untuk menemukan jalan pulang." Ayah mendengarnya, dan dengan marah menamparkan mangkuk di tanganku. Dia menamparku dengan keras dan memaki. "Dasar bodoh, kau sudah belajar berbohong sekarang." Aku diusir ayah ke gubuk kecil yang reyot. 14 dengan mudahnya mengambil alih kamarku. Dia seperti tangan kanan ayahku. Kemanapun ayah pergi, dia selalu membawanya. Orang-orang yang melihatnya bercanda. "Dari mana kau menemukan putri yang begitu penurut ini?" Ayah menjawab dengan gembira, "Dia anak orang lain, nanti aku harus mengembalikannya." Mendengar itu, aku sangat gembira. Sepertinya ayah tidak berniat untuk terus membesarkan 14. Tatapan 14 tampak sedih, dan dia bekerja lebih keras lagi. Ayah bahkan secara khusus mencari guru untuk mengajar 14 bermain suling. 14 sangat pintar. Dalam sebulan, dia sudah belajar dengan cukup baik. Tatapan ayah padanya juga semakin aneh. Aku baru saja selesai memberi makan monyet dan berbaring di gubuk kecil, bersiap untuk tidur. Ketika 14 membuka pintu kamarku, dia mengenakan kulit monyet, dan berkata dengan bangga, "Lihat, ayah memberiku kulit monyet." Katanya ini pusaka keluarga. Dia berjongkok di depan tempat tidurku, dan mengelus kulit monyet itu dengan penuh kasih sayang. "Kau orang yang jahat, kau bahkan ingin membuangku. Tunggu saja sampai aku menghasilkan lebih banyak uang untuk ayah. Lalu aku akan memintanya untuk mengusirmu." Aku tidak peduli dengan apa yang dia katakan, karena bau amis kulit monyet itu membuatku mual. Aku bertanya padanya, "Kau tidak merasa baunya amis?" Dia tertawa. "Kamu cuma iri karena nggak bisa dapatin dia, kan?" Dia berbalik dan pergi. Tiba-tiba aku merinding. Bayangan Sisi menghilang. Yang ada di tanah jelas bayangan monyet. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, aku ingin mencari Sisi, tapi tenda dan kamar sirkus semuanya kosong. Ayahku keluar dari rumah dan memarahiku. "Kamu seharian ini nyari apa sih? Kayak orang linglung?" Aku sedikit panik dan ketakutan. Bilang, "Sisi hilang. Aku sudah mencarinya di mana-mana, tapi tidak ketemu." Ayahku tertawa sinis. "Bukankah kamu selalu ingin dia pergi?" Aku ingin memberitahu ayahku tentang bayangan yang kulihat tadi malam. Dia langsung memotongku. "Kamu kan gak suka dia, jadi aku mengirimnya pergi. Ada orang yang mengadopsinya. Keluarga itu lebih kaya daripada kita. Cepat beri makan monyetnya. Hari ini ada monyet baru datang." Aku pergi ke kandang monyet. Dan benar saja, ada seekor monyet betina di dalam. Setelah selesai makan, monyet itu melempar mangkuknya ke tanah. Dia menatapku dengan angkuh saat aku membersihkannya. Seolah-olah aku pelayannya. Monyet ini bertingkah seperti seorang putri, melempar barang-barang ke tanah agar aku yang memungutnya. Ayahku sangat menyayangi monyet barunya ini. Dia memperingatkanku, jangan macam-macam dengan dia. Setelah aku latih, dia bisa menghasilkan banyak uang untukku. Kalau dia marah, awas kamu. Aku segera melupakan kepergian Sisi, karena monyet betina yang baru datang ini sangat nakal. Di depan ayahku, dia bertingkah manis, menggantikan peran monyet bermata satu sebelumnya, bahkan lebih baik. Tapi kepadaku, dia akan menunjukkan sikap yang sangat angkuh. Bahkan memintaku untuk mencuci dan mensterilkan mangkuk dan sumpitnya sebelum dia pakai. Dan meminta ayahku untuk membelikannya baju baru. Setiap hari,
Baju yang dia pakai untuk pertunjukan selalu berbeda. Monyet betina ini hidup lebih mewah daripada aku. Aku iri dan berkata, "Cuma hewan." Monyet betina itu mendengarnya dan memelototiku. Aku baru sadar kalau ekspresinya sangat mirip dengan Sisi. Suatu hari, aku berdiri di kursi penonton sirkus, menonton pertunjukannya. Monyet betina itu mengenakan gaun terbaru, berdiri tegak seperti manusia, mulai meniup seruling. Penonton di bawah panggung bertepuk tangan dan bersorak, dan keringat dinginku terus mengalir. Lagu yang dimainkan monyet betina itu adalah lagu favorit Sisi. Melalui tirai, aku melihat ayahku mengangkat tinggi monyet betina itu. Dia berkata dengan gembira, "Kamu memang putri kesayanganku." Monyet betina itu tersenyum. Dia senang dipuji oleh ayahku. Saat itu, dia sedikit memiringkan kepalanya, menatapku dengan senyum kemenangan melalui celah tirai. Aku sadar, monyet betina itu adalah Sisi yang berubah wujud. Ayahku mengubahnya menjadi monyet. Malam harinya, saat memberi makan monyet, aku diam-diam bertanya pada monyet betina itu, "Apakah kamu Sisi?" Monyet betina itu berhenti makan, menatapku dengan mata lebar. Tidak ada reaksi lain. "Kamu sengaja menyulitkanku, kan?" Kemudian monyet betina itu berdiri dan mengangguk padaku. Dia mengaku kalau dirinya adalah 14. Sambil memegang kandang, aku bertanya dengan penuh emosi, "Kenapa kau mau berubah jadi monyet? Kau bahkan tidak ingin menjadi manusia lagi?" Induk monyet itu menatapku dingin dan memberi isyarat. Aku mengerti. Dia bilang, "Aku akan menjadi satu-satunya putri ayah." Dia rela menjadi monyet untuk menghasilkan uang bagi ayah. Aku teringat kulit monyet bermata satu yang berlumuran darah. Ku buka kandangnya. "Pergilah, kau pikir akan berakhir baik jika menjadi monyet? Kau akan mati." Saat aku hendak membuka kandang, 14 menggigitku dengan keras. "Aa!" teriakku kaget. 14 mulai melompat dan menggedor kandang besi sambil berteriak-teriak dengan liar. Ayahku segera datang. "Ada apa? Kau mengganggunya?" Aku tergagap, tak berani bicara. Dia mengeluarkan 14 dari kandang. Dengan patuh, ia memanjat bahu ayah dan memberi isyarat padanya. Dia ingin mengusirku. Tidak ingin ayah menghasilkan uang. "Meskipun kau putriku, hari ini aku akan menghajarmu." Dengan mata merah, dia berkata satu persatu kata. Tidak ada yang boleh menghentikanku menghasilkan uang. Aku dipukuli ayahku setengah mati, dan dilempar kembali ke gudang gelap untuk mati. Sejak itu, 14 selalu dibawa ayah kemanapun dia pergi. Beberapa bulan kemudian, penonton bosan dengan pertunjukan seruling 14. Meskipun dia terus-menerus mengganti lagu baru, itu tidak berguna. Seseorang berkata kepada ayah, "Monyet ini cukup penurut, tapi melihatnya terus-menerus jadi membosankan. Kami ingin melihat sesuatu yang lebih menegangkan." Ayah mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu menegangkan?" Orang itu tertawa kecil, dan berbisik, "Monyet-monyetmu sangat pintar. Entah bagaimana jika anak monyet yang dilahirkan lebih pintar lagi. Siapa tahu monyetnya bisa bicara." Ayah berkata, "Monyet-monyet ini tidak bisa punya keturunan. Itu cacat genetik bawaan. Soal bicara, bukannya tidak mungkin, tapi ada risikonya." "Risiko apa? Hanya seekor monyet. Lagi pula, kami penonton hanya ingin melihat sesuatu yang sensasional. Pertunjukan ini sudah membosankan." Kata-kata penonton membuat ayahku berpikir keras sepanjang malam. Dengan nada lembut yang jarang dia gunakan, dia bertanya padaku, "Menurutmu, apa yang bisa dibilang sensasional?" Ku tatap monyet di bahunya dan berkata dengan suara pelan, "Tentu saja, semakin mengejutkan semakin baik." Buat monyet-monyet itu berakting seperti dalam drama. Ayahku menerima saranku, dan memberiku tugas untuk melatih monyet-monyet itu. Segera, aku mulai melatih. Monyet-monyet itu sangat patuh pada ayah. Jadi latihan berjalan sangat lancar. Pertunjukan pertama sangat sukses. Para penonton berbisik-bisik, "Pertunjukan monyet ini lebih seru daripada pertunjukan manusia. Menarik. Semoga lain kali ada jenis yang berbeda. Lakukan saja yang seram dan mengerikan. Lebih menegangkan." Aku mendengarkan mereka, dan menampilkan drama tentang kasus pembunuhan di area tersebut. Tapi saat pertunjukan dimulai, sesuatu terjadi. Seekor monyet tiba-tiba berlari ke arah penonton dengan pisau di tangannya. Monyet itu menusuk penonton yang berteriak paling keras. Untungnya, orang itu menghindar dengan cepat dan tidak tertusuk. Tapi monyet itu seperti orang gila, mengarahkan pisaunya ke dirinya sendiri. Ia benar-benar menguliti dirinya sendiri. Monyet yang berlumuran darah itu mengangkat kulitnya, dan mencoba memakaikannya ke orang terdekat. Dengan terbata-bata, ia berkata, "Memakaikannya pada kalian." Sebelum ia selesai bicara, ayahku langsung menutupinya dengan kain hitam. Sambil tersenyum, ia mengedipkan mata padaku. Kaget, ya, menegangkan. Kan adegan ini, aku menghabiskan banyak waktu untuk melatihnya. Seperti sungguhan, kan? Ayahku pergi sambil membawa kain hitam itu. Aku terpaksa ikut berbohong, menjelaskan kalau monyet tadi sebenarnya adalah alat mekanik buatan kami. Suaranya juga sudah direkam sebelumnya. Para penonton mengelus dada mereka, masih ketakutan, lalu memuji, "Sirkus kalian banyak sekali atraksinya. Ini benar-benar menegangkan." Setelah mengusir mereka dan pergi ke belakang panggung, ayahku menarik kain yang menutupi monyet itu dengan ekspresi dingin.
14 berlari untuk memohon belas kasihan bagi monyet kecil itu. Ayahku menarik ekornya dan membentak. Dikasih hati minta jantung. Ya, binatang sialan. Pergi sana. Melihat ayahku yang galak, 14 tidak berani mendekat lagi. Kulit monyet itu dimasukkan ke dalam ruangan terlarang. Ia tidak lagi bersikap ramah terhadap 14. Anak baik itu yang membantu ayahnya mencari uang. Kalau tidak, akan seperti monyet itu. Untuk pertama kalinya, aku melihat cahaya di mata 14 menghilang. Ayahku mengubah sikapnya terhadap para monyet. Ia mengawasi setiap gerak-gerik mereka dengan waspada. Perubahan paling jelas terlihat pada perlakuannya terhadap 14. Ayahku langsung mencabut hak istimewanya. Saat 14 naik ke meja seperti biasanya, ayahku mendorongnya jatuh, dan berkata padaku, mulai sekarang, awasi monyet-monyet tidak tahu berterima kasih ini. Kalau ada yang aneh, cambuk mereka. 14 tidak lagi punya baju baru, atau peralatan makan yang disterilkan khusus untuknya. Ia tidak lagi bersikap angkuh, dan hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Ayahku juga meminta seseorang membuatkan rantai besi, untuk dikalungkan di leher para monyet. 14 dan sebagian besar monyet lainnya dikurung di dalam kandang. Ayahku meludah ke tanah dan berkata dengan geram, monyet-monyet ini cepat atau lambat akan memberontak. Kakekmu terlalu banyak pertimbangan makanya tidak bisa kaya. Jadi orang harus kejam. Setelah ayahku keluar dari tenda, 14 menulis sesuatu di tanah. Malam ini aku akan menemuimu. Bukakan pintunya. Pukul 3 pagi. 14 menyelinap masuk ke kamarku. Aku bertanya, apa yang ingin kau lakukan? 14 berlutut dan bersujud padaku. Dia menulis di lantai dengan air. Kumohon, bebaskan aku. Aku menyesal. Tapi kau seekor monyet. Mau pergi kemana? Kalau keluar, kau juga akan ditangkap. Dulu aku hanya berpikir dia ayah yang baik. Bahkan jika aku menjadi monyet, tidak apa-apa. Saat orang lain sedikit baik padaku, aku ingin mempertahankannya. Apa yang dikatakan 14 memang benar. Tapi jika aku melepaskannya, ayahku pasti akan membunuhku. Aku bertanya pada 14, bagaimana dia bisa berubah menjadi monyet? Bahkan sampai sekarang, ayahku tidak memberitahuku bagaimana caranya mengubah manusia menjadi monyet. Rahasianya ada di ruang terlarang. Siapapun yang masuk ke sana akan berubah menjadi monyet. Aku diam-diam mengintip di balik pintu, melihat lampu kamar ayahku sudah mati. Dengan gembira, aku menoleh untuk memberitahu 14. Jika aku melepaskan rantai besi di lehernya, dia bisa melarikan diri. Tapi ketika aku menoleh, bau amis yang menyengat membuatku tak bisa membuka mata. Aku diselimuti sesuatu yang dingin dan licin.